Yang mahdhah, yang pertama adalah syahadat, pasangannya adalah berzikir. Itu adalah ibadah badaniyah. Kemudian ibadah salat, ibadah badaniyah, yang pasangannya adalah salatun nawafil, ba'diyah wa qabliyah wa ghairiha. Kemudian yaitu az-zakah, pasangannya adalah al-infaq. Kemudian as-siyam, puasa Ramadan, yaitu ibadah badaniyah, ibadah yang dilaksanakan oleh badan dan jasmani kita. Zakat tadi adalah ibadah maliyah, ibadah harta benda kita. Maka digabungkan menjadi satu korelasi hubungan yang sangat erat. Seluruh ibadah dari yang pertama tadi, syahadat, salat, zakat dan puasa, disatukan digabungkan dalam ibadah al-hajj, badaniyah wal maliyah, ibadah badaniyah dan harta benda yang harus kita korbankan. Begitu juga dengan al-adhiyah, yaitu kita harus berkurban terhadap harta benda kita, yaitu mentadabburi, mengikuti yang telah syar'un man qablana, Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Maka oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama adalah bahwasanya ibadah al-hajj dan ibadah kurban udhiyah, bahwasanya sebagai syiar umat Islam, sebagai dakwah ditaqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala, untuk pendekatan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu agama pun dimanapun yang bisa berkumpul satu waktu dalam setahun sekali kecuali agama Islam. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi benar-benar haji adalah al-hajju ashhurun ma'lumat, yang telah Allah tentukan waktunya. Tidak bisa kita tawar-menawar seperti melaksanakan ibadah umrah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kita ketika melaksanakan ibadah al-hajj adalah sebagai syiar kita. Begitu juga dengan ibadah kurban, sebagai syiar kita sesama muslim, sebagai syiar kita sesama mukminat, sebagai syiar kita kepada teman-teman kita, tetangga dan sanak famili kita, bahwasanya Islam menunjukkan keagungan. Benar-benar Islam adalah agama yang membawa keselamatan. Semua ibadah tersebut adalah untuk pendekatan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berani jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu di muka bumi Allah, langit dan semesta, alam semesta, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Segala sesuatu adalah milik Allah, langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in lillah fa idza akhadhahu faltastabir wal tahtasib. Segala sesuatu milik Allah, jikalau diambil Allah maka bersabarlah. Maka oleh karena itu, benar-benarlah kita mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man yabta'idu 'anillah fayubta'adu 'anhu kullu, wa man yaqtaribu 'anillah fayuqtarabu 'anhu kullu. Siapa saja yang berani jauh dari Allah walau sedetik, maka segala sesuatu kebahagiaan, harta benda, rumah tangga dan lain sebagainya akan menjauh dari kita. Dan barang siapa yang berani mendekatkan diri hanya kepada Allah, maka segala sesuatu milik Allah di muka bumi Allah ini akan mendekat kepada kita secara otomatis. Maka oleh karena itu, marilah kita mengamalkan hadis qudsi, bahwasanya siapa saja mendekatkan diri kepada Allah dengan merangkak, maka Allah jauh lebih cepat dekat kepada kita. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, maka Allah jauh lebih cepat dekat kepada kita. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berlari, maka Allah jauh lebih cepat dekat kepada kita. Jangan kita jadikan musibah sebagai alasan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan karena perusahaan kita bangkrut, karena kita dipecat dari perusahaan,
menjadikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Mari kita jadikan momen Udhiyah Yaumul Aidil Adha ini benar-benar hari perayaan kemenangan bagi kita yang telah melaksanakan Yaumul Arafah, puasa Arafah, dan bagi teman-teman kita wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Karena pada bulan ini banyak aktivitas ibadah yang bergabung, maka bulan ini adalah bulan yang Allah ahabbu ilallah, yang Allah paling cintai. Karena segala aktivitas ibadah terkumpul di dalamnya. Ibadah al-hajj wal umrah, ibadah berkurbannya kita mengikuti jejak Nabiuna Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu NKRI yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, jangan pernah bermimpi bangsa kita akan sejahtera jikalau kita jauh dari Allah. Jangan pernah kita bermimpi akan kaya raya dan lain sebagainya, mendapatkan ketenangan jikalau kita menuhankan dolar dan euro dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu marilah kita benar-benar mentadabburi, menyesuaikan undang-undang dasar kita kepada Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah. Jangan pernah kita bermimpi NKRI kita akan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah secara gratis, majanan, bebas, sebelum bangsa kita dekat, benar-benar dekat kepada hukum-hukum yang Allah telah tata, yang telah Allah berikan. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau bisa menghajikan masyarakatnya, 700.000 masyarakatnya dihajikan setiap tahunnya. Apalagi perihal masalah umrah secara gratis. Mudah-mudahan NKRI kita dalam waktu dekat dan ke depannya, dengan berbagai macam bencana dan cobaan, dengan berbagai macam ujian dan musibah yang telah kita hadapi, dari tsunami, dari Poso, Irian Jaya dan lain sebagainya, itu adalah sebagai ujian, motivasi bagi umat mukmin dan mukminat agar termotivasi ke depannya jauh lebih baik. Mudah-mudahan NKRI kita bisa melaksanakan ibadah al-hajj secara gratis, majanan wa bibalash. Hadirin wal hadirat jamaah salat Aidil Adha. Dan selain daripada hikmah ibadah haji dan berkurban, yang pertama tadi yaitu, yang kedua selanjutnya adalah hikmahnya benar-benar kita membahagiakan du'afa wal fuqara. Ibadah al-hajj adalah ibadah badaniyah wa maliyah, ibadah harta benda dan ibadah badan kita. Jasmani kita serahkan. Begitu juga dengan kurban adalah ibadah maliyah kita, agar supaya kita bisa membahagiakan orang-orang du'afa sekitar kita. Jangan pernah kita bermimpi kita akan menjadi pemimpin baru kita bahagiakan masyarakat kita. Mari dari mulai sekarang, sedikit ataupun sedikit sekecil apapun yang bisa kita laksanakan, mari kita laksanakan bersama-sama untuk membahagiakan du'afa wal fuqara. Karena kurban itu sendiri hewan-hewan yang telah kita korbankan untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk kebahagiaan para du'afa wal masakin. Mari kita bahagiakan mereka dengan memberikan mereka, membuat mereka tersenyum bersama-sama. Karena doa orang fuqara wal masakin laisa lahu hijab, doa orang fakir dan miskin tidak ada hijabnya di antara Allah dan orang-orang fuqara wal masakin. Hadirin jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyimpan harta benda kita hanya untuk kesenangan-kesenangan sementara. Dunia ini hanyalah sementara. Mari kita bersama-sama, memakmurkan masjid kita, memakmurkan orang-orang yang telah mengurus masjid kita, memakmurkan orang-orang du'afa wal masakin. Jangan pernah kita hitung-hitungan terhadap orang-orang yang telah memakmurkan masjid kita. Justru pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian harta rampasan ghanimah yang didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seper-8, pengurus Baitul Mukarramah wa Masjidun Nabawi, Rasulullah berikan kesejahteraan. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar-benar beliau mendirikan Baitul Mal,
Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar-benar difungsikan secara stabil dan benar-benar adil. Maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama memberikan kebahagiaan kepada du'afa wal masakin. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama laqiyan yatim, setiap kali beliau bertemu dengan anak-anak yatim dan du'afa, beliau menyayangi dan mengasihi mereka. Anak-anak laki-laki beliau berikan pelukan seolah-olah beliaulah orang tuanya. Maka dengan momen Idul Adha ini, dengan momen berkurban ini, bagi kita yang memiliki berlebih harta benda, mari kita berbagi bersama-sama. Jangan pernah kita berpikir tunggu kaya dan lain sebagainya. Wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi manfaatnya ketika kita menghadap Allah, yaitu harta benda kita tidak ada lagi manfaatnya. Harta benda kita, anak-anak kita tidak ada lagi manfaatnya, kecuali yang mendatangi, kecuali yang datang kepada Allah, yaitu biqalbin salim. Jangan jadikan harta benda kita sebagai fitnah kelak di akhirat, sebagai pertanggungjawaban yang sangat-sangat lama. Jangan jadikan harta benda kita sebagai benteng penghalang kita untuk memasukkan keluarga kita bersama di jannatin na'im, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama bersatu untuk kesatuan sebagaimana pelaksanaan ibadah al-hajj wal umrah, benar-benar berjamaah bersatu padu, bersama-sama kita berbondong-bondong hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bahwasanya kita mentadabburi, mengikuti syar'un man qablana, syariat yang telah ditetapkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebagai anak yang saleh, mentaati yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail alaihi salam. Begitu juga ayah anda Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, menjalankan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat adalah kesatuan. Benar-benar persatuan kita, bersama-sama kita secara jamaah. Ibadah haji mengajarkan kepada kita bersatu padu. Bahwasanya ketika melaksanakan ibadah al-hajj, seluruhnya menggunakan pakaian ihram. Itu menandakan tidak ada perbedaan di antara kita. Baik kita sebagai seorang presiden, baik kita seorang menteri, baik seorang DPR, DPRD dan lain sebagainya, legislatif dan lain sebagainya. Tidak ada yang membedakan kita dalam hal jabatan. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aksarun nas masyhurun haulahum. Banyak manusia terkenal di kalangan mereka, tapi mereka tidak terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Dan banyak juga manusia tidak terkenal di hadapan para manusia, tapi mereka hanya dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون والحاضرات في صلاة عيد الأضحى, mudah-mudahan dengan kesatuan hikmah-hikmah ibadah al-hajj dan umrah benar-benar kita selalu berjamaah. Jangan sampai kita individual kembali, jangan sampai kita hidupnya sendiri-sendiri, jangan sampai kita bahagianya bahagia sendiri, jangan sampai kita sedihnya sedih sendiri, jangan sampai rumah tangga kita bahagianya jalan-jalannya hanya sendiri, pergi ke sana kemari hanya keluarga mereka saja. Mari kita bersatu padu, benar-benar bersatu padu hanya untuk kesejahteraan umat Islam. Jangan pernah kita berpikir dan menyangka, jangan pernah kita berhayal uang rupiah kita akan berubah menjadi $1 timbang dengan $1 jikalau kita hidupnya secara individual. Mari kita benar-benar bersama-sama, jikalau kita bisa mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan uang dinar ataupun dirham untuk kesatuan dan benar-benar kesatuan umat Islam. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Benar-benar sesungguhnya bahwasanya umat mukmin ini adalah benar-benar bersaudara. Jadi kita harus benar-benar pahami sebagaimana dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang disyarah oleh Al-Allamah Fakhrur Razi, bahwasanya ikhwatun di sini adalah a'la minan nasab, jauh lebih tinggi dari persaudaraan yaitu saudara kandung, jauh lebih tinggi saudara seagama ketika kita bersyahadat di hadapan Allah, ketika kita bersaksi bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Rasulullah. Hubungan kita jauh lebih erat. Kita lihat tatkala para sahabat di dalam Al-Tarihul Islami punya Profesor Dr. Rafiq As-Sirjani, tatkala para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat menyambut mereka dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita menjalankan ini dengan sebaik-baiknya mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Mereka rela memberikan harta benda mereka, mereka rela memberikan istri-istri mereka untuk para sahabat yang tidak memiliki istri. Itulah benar-benar persaudaraan yang kuat. Bagi mereka yang memiliki istri 2 ataupun 3, diserahkan istri ketiganya kepada para sahabat yang berhijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka oleh karena itu mari kita bersatu padu kembali meraih kejayaan Islam dengan persatuan dan kesatuan. Kita lihat Khalifah Mu'tasim Billah benar-benar menjaga kesatuan dan kestabilan bangsanya. Mudah-mudahan NKRI yang kita cintai ini bersama-sama kita bersatu padu untuk kejayaan NKRI yang kita cintai. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi an Abi Dzar akhrajahu Muslim bi sanadihi, ya ibadi inni haramtu zulma nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tazalamu kullukum dhalun illa man hadaytu fastahduni ya ibadi wa kullukum ja'ilun illa man at'amtu fastat'imuni ya ibadi hatta al-qawl wa kunu ala ataqi qalbi rajulil wahid. Dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wahai hamba-hambaku, kuharamkan bagiku untuk zalim, apalagi bagi di antara kamu semua. Sesungguhnya kamu semua adalah benar-benar dalam keadaan sesat kecuali yang kuberi hidayah. Sesungguhnya kamu semua tidak memiliki pakaian, tidak membawa apa-apa ketika kamu lahir, maka janganlah kamu sombong kecuali yang kuberikan pakaian harta benda, kuberikan pakaian ilmu intelektual, kuberikan pakaian adab dan akhlak. Maka jangan pernah kita sombong, karena kita lihat 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, kita tidak membawa apa-apa di muka bumi Allah ini.
tidak membawa benang pun, tidak membawa sesuatu pun, kecuali kita hanya membawa keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kesatuan kita sampai artinya yaitu kunu ala ataufi qalbi rajulin wahid. Jadilah kamu satu hati seorang pemuda. Sebelum kita jadi satu hati seorang pemuda, NKRI kita akan lemah, NKRI kita akan lapuk, NKRI kita akan mudah diobok-obok oleh CIA, Central Intelligence Amerika dan lain sebagainya. Mari kita bersatu padu untuk kesejahteraan. Kita bantu Presiden, para Menteri dan DPRD dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini benar-benar bermanfaat bagi khatib sendiri dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hawwin 'alaina ya rab fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma nashkuru ilayka ya rab wa nahmaduka ya rab qad ja'alta 'id al adha ya rab ba'da yawm al arafah wa qad ja'alta 'id al fitr ba'da shahr ramadan. Allahumma innaka antal mutaghanni min kulli jihadin wa antal mutajalli min kulli jihadin wa haqqa qiyamik bihaqqi qiyamika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur biladana hadha ya rab Indonesia ya Rahman, Indonesia ya Rahim, wa dairatana Riau au Pekanbaru ya Dzal Jalali wal Ikram. Ihfaz biladana ya Rab, ihfaz biladana ya Rab, ihfaz biladana ya Arhamar Rahimin, wa ihfaz jama'atuna al-yawm ya Allah bi Masjidir Rahim ya Arhamar Rahimin. La ilaha illa anta ya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halalan tayyiban mubarakan mu'ajjal bih, wa wahid qulubana ya Rahman, wa zakkirna in nasina aw akhtana ya Rab. Zakkirna ya Allah in nasina aw akhtana ya Rab. Allahumma hafaz muslimina wal muslimat fi kulli makan, wa hafaz al fuqara wal masakin ya Rahman. Ihfazhum ya Allah, wa hafaz ummat al Islam, wa 'izz ummat al Islam khassatan fi Palestin wa Afghanistan wa Chechnya wa Suriya wa Masr wa Sudan wa Mamlakat Saudiyah wa ghayriha ya Rahman min duwal al Islamiyah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansurna ya Rab wa 'izzana ya Rab warfa' darajatana ya Arhamar Rahimin. Allahumma adkhilna fi jannatika ya Rab ma'a syuhada wat tabi'in wal ulama as-salihin wal ulama as-salihin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur majlis syura wal mudara wa raisuna raisul jumhuriyah ya Arhamar Rahimin. Nawwir lahum qulubahum ya Rab li akhina Jandawi wa Yusuf Kala ya Arhamar Rahimin wa wuzarahum ya Arhamar Rahimin wa lana Riau wa Pekanbaru ya Arhamar Rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma istajib lana du'ana ya Rab, istajib lana du'ana ya Rab, istajib lana du'ana ya Rahman, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum